Melamar, bab 52. Malam hari, cahaya sinar lampu membuat kota Laidong memiliki pemandangan baru. Darlene memakai baju santai dan mengikuti Hendrik ke gedung tinggi di depan. Dia memiliki rasa gegabah untuk membalikkan badan dan pergi. Selain Dorset, restoran bintang 5 termahal di kota Laidong, Teluk Samudra Biru. Sebuah sayur biasa saja harganya punya 7 nol di belakangnya. Satu kali makan paling tidak akan menghabiskan gajinya selama 1 tahun. Tidak, seharusnya adalah gajinya 3 tahun. Jangan tanyakan kenapa dia tahu makanan di sini sangat mahal. Hanya saja saat dia bekerja, tanpa sengaja, dia mendengar karyawan tokoh dengan cemburu membahasnya. Membuat dia yang tidak pernah datang ke tempat itu seperti ini mengetahui apa namanya kemiskinan membatasi imajinasinya. Karena dia tidak bisa berimajinasi, satu porsi makanan pembuka pun begitu mahal. Hendrik, bagaimana kalau kita ganti tempat untuk makan saja? Darlene benar-benar tidak bisa menerima harga ini, dan dia juga mengerti kenapa Hendrik berpakaian dengan begitu formal. Hendrik melihat ekspresi Darlene yang imut pun tersenyum berkata, "Darlene, aku sudah memesan tempat. Tidak apa-apa, aku kenal dengan bos di sini. Tidak perlu kamu yang traktir." Darlene menunduk dan melihat baju lengan pendek dan celana santainya. Tetap menolak berkata, "Hendrik, kita ganti tempat makanan saja. Aku masuk dengan berpakaian seperti ini, pasti akan diusir." Tempat yang begitu elit dan dananya ini termasuk sembrono, biasanya tidak akan dibiarkan untuk masuk. Hendrik memegang tangannya, berjalan ke dalam, lalu berkata, "Tidak apa-apa, hari ini hanya ada kita berdua." Benar-benar, kalau di dalam restoran itu hanya ada mereka berdua, maka tidak perlu memperdulikan tatapan orang lain. Tapi, yang intinya bukan itu. Hanya ada mereka berdua. Bukankah itu artinya memesan seluruh restoran? Darlene dengan pemikiran orang biasa sama sekali tidak menyadari inti itu. "Hendrik, apakah sekarang masih bisa membatalkan tempat? Memesan satu restoran terlalu menghabiskan uang. Kita hanya merayakan keluar dari rumah sakit saja." Dan bukan merayakan untuk bangkrut. Walaupun Hendrik yang bayar, dia juga akan merasa tidak tenang. Hendrik mengangkat alis dan bertanya, "Tenang saja, hanya makan aku masih bisa mentraktirmu. Apakah Darlene kamu tidak percaya dengan kemampuanku menghasilkan uang?" "Tentu saja bukan. Aku hanya merasa tidak perlu begitu berlebihan dan formal. Seperti apaan saja sih? Aku sudah memesan restoran. Membatalkan pasti tidak mungkin lagi. Kamu tidak mungkin membiarkanku sudah menghabiskan uang, juga membuang makanan kan? Ayo, kita masuk." Hendrik berpura-pura kasihan berkata padanya. Pertama kali, Darlene menyadari pria yang lembut kalau manja itu begitu membunuh. Bagaimanapun, Hendrik sudah menghabiskan uang, tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak pergi, bukankah terlalu bersalah? Jadi Darlene tetap mengikuti Hendrik. Teluk Samudra Biru mahalnya bukan tidak masuk akal. Berada di gedung tertinggi di tengah kota. 4 bagian adalah jendela transparan yang bisa melihat pemandangan. Pandangan sangat luas, menunjukkan semua pemandangan malam kota Laidong. Di dalam restoran yang tenang, lampu yang remang, di meja dekat jendela terletak lilin, bunga mawar dan wine. Masih ada 2 pelayan yang berdiri di samping,
membantu menghidangkan makanan. Darlin mulai merasa tidak tenang. Semenjak keluar dari rumah sakit, dia benar-benar sudah semakin bodoh. Kelakuan Hendrik ini pasti tidak begitu sederhana. Ada sedikit rasa seperti akan melamar. Darlin pun dikejutkan oleh pemikirannya sendiri yang begitu berani ini. Tidak mungkin kan? Seharusnya itu tidak mungkin. Tuan, Nona, makanan kalian sudah dihidangkan semua. Pelayan dengan sopan selesai berkata, membawa pelayan lain pergi. Meninggalkan suasana yang tenang untuk mereka berdua. Hendrik melihat Darlin tidak mulai makan pun dengan perhatian bertanya. Darlin, kenapa kamu tidak makan? Apakah makanan ini tidak cocok dengan seleramu? Tidak. Hanya saja makanan ini terlalu cantik. Aku tidak tega untuk memakannya. Darlin tersenyum dan menjawab. Kalau biasanya dia pasti akan memiliki mood untuk menikmati makanan enak. Sekarang hatinya terus memikirkan apa yang mungkin akan terjadi nantinya. Dia sama sekali tidak tertarik pada apapun lagi. Hendrik berhenti sejenak dan berkata, Darlin, apakah aku mengagetkanmu? Darlin menganggukkan kepala dengan kuat. Lalu langsung menggelengkan kepala. Tidak, ayo kita cepat makan. Aku rasa sudah mulai akan turun hujan. Hendrik melihat langit yang penuh dengan bintang, lalu melihat Darlin yang buru-buru. Apakah Darlin sudah menyadari tujuannya? Setelah menerima tatapan Hendrik, Darlin langsung mengambil pisau dan garpu, lalu mulai makan. Seperti sangat kelaparan. Makan dengan pelan, tidak perlu buru-buru. Walaupun hujan, aku juga akan mengantarmu pulang ke rumah dengan aman. Apalagi Hendrik sudah memeriksa cuaca hari ini. Untuk 3 hari ke depannya tidak akan turun hujan. Hendrik, kamu cepat makan. Makanan ini sangat enak. Darlin mengira dia tidak akan bisa makan. Rasa seperti makan lilin, tidak ada rasa. Semuanya tidak ada. Teluk Samudra Biru menggunakan bahan-bahan terbaik yang digunakan oleh koki Michelin. Mahal dan rasanya pasti enak. Hendrik melihat Darlin yang sepertinya benar-benar lapar. Ucapan yang sudah ingin dia katakan, dia telan kembali. Tidak perlu buru-buru. Setelah dia makan, dia akan baru mengatakannya. Darlin diam-diam merasa senang. Untung saja tahap ini sudah dia lewati. Setelah selesai makan, dia akan menggunakan alasan kakinya sakit juga itu sangat bagus. Lalu bisa menghilangkan rasa kecanggungan ini. Setelah itu baru bisa mencari waktu untuk menjelaskan semuanya. Darlin memikirkan semuanya dengan sempurna. Tapi dia lupa, Hendrik sudah mempersiapkan semuanya. Beberapa pria yang memakai jas, lehernya ada biola, sambil memainkan sambil berjalan kemari. Seketika Darlin merasa terkejut. Saat itu Hendrik juga bangkit dari kursinya. Berjalan ke hadapan Darlin, dari kantong jas mengeluarkan sebuah kotak yang indah. Berlutut di hadapan Darlin. Dengan formal dan serius, Hendrik berkata padanya, Darlin, menikahlah denganku. Benar-benar melamar. Darlin pun memiliki rasa gegabah yang ingin melompat dari jendela. Tentu saja, kalau melompat dari lantai 66 tidak akan mati, dia akan mencobanya. Hendrik, apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Ada apa? Kita katakan setelah pulang nanti ya.
Darlene berbicara dengan tersendak-sendak. Darlene, aku tahu waktu kita bersama sangatlah pendek. Tapi semenjak kuliah aku sudah mulai menyukaimu. Wajah Hendrik yang serius sama sekali tidak berubah dan lanjut berkata, aku tahu ini sangat tiba-tiba, tapi aku sudah mempertimbangkannya dengan baik. Aku berharap seumur hidup ini bisa melindungimu dan tidak membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku berharap bisa menjadi sandaranmu, menjadi pelindungmu. Aku berharap memiliki kehormatan untuk melakukan semua ini untukmu. Darlene, aku mencintaimu. Semoga kamu bisa menerima lamaranku ini. Ungkapan cinta Hendrik yang mengharukan ini, Darlene bukannya tidak terharu, tapi dia juga hanya terharu saja. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri dan tidak bisa membohongi Hendrik. Dia sebenarnya masih tidak bisa melupakan Yos. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana untuk menolak Hendrik agar tidak menyakitinya. Di saat Darlene tidak tahu harus mengatakan apa, teleponnya berdering dan menyelamatkannya. Darlene tidak pernah merasa nada dering ponselnya begitu merdu. Dia dengan merasa bersalah berkata, Hendrik, maaf, aku ada masalah penting yang harus diurus. Besok aku akan menelponmu lagi. Setelah berkata, Darlene pun pergi dengan cepat bagaikan angin. Kalau dokter melihat ini, pasti tidak akan percaya. Itu adalah pasien yang beberapa waktu yang lalu masih cacat. Saat ini sudah berjalan bagaikan terbang dan menghilang.